كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian, khofu, takutlah kamu sekalian, yauman, pada hari, la tajzi, tidak dapat membela, fihi, pada suatu hari itu, nafsun, seseorang, an nafsin, atas seseorang lainnya, syai'an, sedikitpun, wahuwa, yaitu yaumul kiamati, pada hari kiamat, wala yukbalu, dan tidak akan diterima, bitai, dengan ta, waliyai, dan huruf ya, minha, darinya, syafa'atun, syafaat, yaitu laisa, tidak ada, laha, baginya, syafa'atun, syafaat, fatuk balu, maka diterima, fama, maka tidak ada, lana, bagi kami, min syafi'ina, dari orang yang memberi syafaat, wala yuqadu, dan tidak diterima, minha, darinya, adlun fidaun, tebusan, wala hum yungsoruna, dan mereka tidak akan ditolong, yumnauna, mereka dihalangi, min azabillahi, dari siksa Allah. Wattaqu, ini adalah fi'il amar dari ittaqo yattaqi ittiqaan. Fi'il amarnya ittaqi, ittaqiya, ittaqu.
takutlah kalian. Maka orang yang takut kepada Allah ada disebut muttaqun, muttaqin. Muttaqin itu orang takwa. Salah satu ciri orang takwa itu takut kepada Allah. Bukan penakut. Kalau penakut itu namanya jabbanun, itu penakut. Takut bukan penakut. Yang disebut takut itu min makruhin yanaluhu wa min mahputin wa min mahbubin yaputuhu. Min makruhin yanaluhu wa min mahbubin yaputuhu. Khawatir jatuh kepada segala sesuatu yang Allah tidak suka, Allah murkai. Khawatir terjatuh kepada segala sesuatu apa yang Allah murkai. Khawatir pula segala sesuatu yang ia lakukan yang sangat dicintai ternyata juga luput atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takwa itu kalau sholat khawatir sholatnya tak diterima. Kalau mau beraktivitas khawatir aktivitasnya negatif dan bisa menjatuhkan kepada perbuatan kemaksiatan. Itu muttaqin atau muttaqun. Jadi kalimat dari ittaqo yattaqi ittiqoan, ya. Yang fi'il amarnya adalah ittaqi, ittaqiya, ittaqu. Takutlah kalian. Di sini adalah khofu, sama khofa ya khufu khaufan. Khofu, takutlah kalian. Yauman akan suatu hari. Jadi harinya belum datang. Ya, belum datang. Makanya pakai suatu. Akan suatu hari. Yang Allah rahasiakan hari itu kapan? Hanya di hari itu la tazzi fihi. Tidak dapat menolong, membalas, membela fihi pada hari itu nafsun seorang jiwa an nafsin dari jiwa yang lain. Ini kalimatnya nakiroh. Nafsun nakiroh an nafsin nakiroh. Bila nakiroh diulangi nakiroh, maka yang kedua itu adalah bukan jiwanya tapi yang lain. An nakiratu idat nakiratan kanat ghairul ula. Bila kalimat nakiroh diulangi nakiroh, dipastikan nakiroh yang kedua bukan nakiroh yang pertama. Jadi lain lagi. Artinya walaupun itu anaknya, walaupun itu istrinya, tetap dianggap orang lain saat itu. Dan tak dapat membela anak, tak dapat membela ibunya. Ibunya tak dapat membela anaknya. Begitu juga suami tak dapat membela istrinya, istrinya tak dapat membela suaminya. Pokoknya tidak bisa, masing-masing. Nah, yauman satu hari ini juga disebut di dalam ayat yang lain seperti dalam surat apa? Abasa umpamanya. Faida ja'atis sohoh. Apabila datang as-sohoh, suara yang menggelegar. Kan gitu. Yauma yafirul mar'u. Nah, di sini jelaskan hari di mana seseorang berlari. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya. Wa banihi, dari anaknya. Wa soibatihi, dari istrinya. Berlari semuanya. Likulimri'in, setiap seseorang. Pada hari itu. Likulimri'in minhum. Dan bagi setiap seseorang. Ya, di antara mereka saat itu. Sya'nu yugni.
sama-sama memiliki kesibukan, sama-sama memiliki kebingungan yang dapat membingungkan dirinya, memiliki urusan yang dapat membingungkan dirinya. Jadi jangankan menolong orang lain, dirinya sendiri bertanya, apakah saya akan selamat atau tidak? Ketika di dunia orang berkumpul semuanya, ibu, bapak, sanak, saudara berkumpul di situ. Tapi begitu datang suatu hari mereka berpecah. Disebut dalam Quran, yaitu dalam surat Haji ya. Apa dalam surat Haji yang disebutkan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Apa ayatnya? Coba siapa yang tahu ayatnya? Dan di ayat itu sangat jelas, yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tad'u kullu datin hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Nanti orang yang menyusui langsung meninggalkan anak yang sedang disusuinya, yang hamil langsung melahirkan. Dan katanya kamu nanti melihat manusia seperti orang-orang mabuk. Padahal mereka bukan mabuk, melainkan azab Allah yang sangat berat. Jadi betapa berat hari kiamat itu. Nah oleh karena itu disebut dalam ayat ini kata yauman, suatu hari di mana seseorang tak dapat membalas ya akan orang lain. Jiwa seseorang tak akan dapat menolong jiwa orang lain, yaitu huwa yaumul kiamati, yaitu hari kiamat. Pastikan ini. Yang namanya iman itu dogmatis, percaya atau tidak, wait and see, tunggu tanggal main. Karena tidak semua, kalau orang biasanya percaya setelah kejadian, kalau belum kejadian tidak percaya. Apakah kita meyakini akannya kiamat harus kiamat dulu? Tidak, yakini kiamat itu pasti karena kita beriman kepada Quran. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu disebutkan dalam rukun iman. Bila kita tidak iman kepada hari akhir, batal iman kita semua. Kita yakin mati enggak? Mestikah mati dulu? Kita meyakini kematian kan tidak mesti mati dulu. Kita meyakini kiamah tidak mesti kiamah dulu. Yakini, itu dogmatis. Percaya atau tidak, wait and see, tunggu tanggal main. Nah di hari kiamat itu wala yukbalu. Nah di Qur'annya wala yukbalu. Boleh juga dibaca wala tukbalu. Kalau dibaca wala yukbalu boleh, dibaca juga wala tukbalu boleh. Makanya bitta'i wa ya'i, boleh dengan ta, boleh dengan iya. Kenapa boleh dengan ta? Karena syafaatun itu mu'annas. Boleh dengan ta. Kenapa boleh dengan iya? Wala yukbalu. Karena antara yukbalu dan syafaat terhalang oleh minha. Kalau terhalang oleh minha boleh menggunakan mudakan. Artinya boleh wala yukbalu, boleh wala tukbalu. Dan tak akan diterima minha di hari kiamat itu, atau minha dari hari kiamat itu syafaatun. Syafaat itu pertolongan syafaat. Nanti yang akan dipinta syafaat itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam lah yang pertama kali dipinta syafaat. Tapi Nabi Adam mengatakan, aku pun memiliki dosa. Di mana Nabi Adam sendiri pernah tergelincir ya.
Walaupun satu kali berbuat dosa tapi tobatnya ratus-ratus tahun ya. Kita hari ini tiap hari berbuat dosa, kapan tuh tobatnya itu? Para nabi itu nanti akan dipinta syafaat, bisa memberikan pertolongan. Tentu syafaat itu hanya menutupi kekurangan. Jadi kalau bajunya itu soek saeutik, itu minta syafaat, udah dikaputlah saeutik. Tapi lamun geus awek-awekan mah teu bisa. Artinya orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah tapi masih memiliki kekurangan, belum sempurna di sisi Allah, itu akan ditolong, diberi syafaat oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad akan memberi syafaat pada orang-orang yang masih memiliki kekurangan tapi masih ada nilai tambah yang hebat dalam dirinya. Kalau memang sama sekali meninggalkan perintah Allah, sudah tidak ada syafaat. Aelai salaha, yaitu tidak ada bagi jiwa di hari kiamat nanti syafaatun, syafaat, pertolongan sehingga patuk balu dapat diterima. Tidak ada di hari kiamat nanti. Artinya setiap orang harus mengandalkan amal masing-masing. Tidak bisa bertopang pada amal orang lain. Awas. Wa an laisa lil insani illa masa. Tidak ada bagi seseorang pahala, ganjaran, kecuali apa yang ia usahakan. Jadi harus usaha sendiri. Tak boleh usaha dari orang lain. Patuk balu sehingga bisa diterima. Tidak ada nanti di sana. Maka dalam ayat yang lain, pamalana min syafi'in. Maka tidak ada bagi kami penolong-penolong untuk menolong kami. Itu akan menyesal nanti di hari kiamat. Wala yukhadu, dan tak akan diterima, sama yukhadu itu wala yukbalu ya. Minha, dari jiwa di hari kiamat nanti, adlun ti pidaun, tebusan. Tak akan bisa ditebus dengan apapun. Jika engkau kumpulkan, katanya, kekayaanmu dua bumi ini untuk menebus kesalahan-kesalahan kamu, itu tak akan pernah bisa. Makanya orang menyesal di hari kiamat nanti. Tidak ada penyesalan yang paling menyesal di hari kiamat nanti, karena tak bisa diulang. Perjalanan hidup hanya satu kali. Itu sebabnya tak boleh main-main. Harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Karena perjalanan hidup hanya satu kali dan tak bisa diulang. Nanti menyesal ketika orang bersalah. Walahum yungsurun, tidak pula mereka akan ditolong. Tafsirnya yumnauna min adzabillah, mereka tak akan dihalangi dari siksa Allah, tetap kena dengan azab Allah. Nah itu sebabnya ungkapan ayat ini adalah ungkapan, disebutnya ungkapan itnab, dengan bahasa yang lebar, tujuannya agar bayan, agar jelas kepada setiap orang yang mendengar. Maka kalimat yang digunakan, wattaku yaumal la tazi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu minha adlul walahum yungsarun. Itu kalau diijazkan, kalau dibahasa singkatkan itu adalah yaumul qiyamah. Itu bahasanya dengan bahasa itnab. Ini ungkapannya ungkapan yang sangat panjang. Kalau diungkapkan dengan bahasa ijaz, itu artinya yaumul qiyamah. Sama dengan ada orang bilang begini, mata saya sudah rabun, kaki saya tak dapat berjalan dan gemetar, kulit saya keriput, di kepala saya penuh dengan uban. Apa itu artinya? Itu artinya kalau dibahasa ijazkan, geus kolot eta.
nya geus kolot eta teh, tapi diungkapkan dengan bahasa ungkapan yang panjang. Kalau diungkapkan dengan ungkapan yang panjang itu itnab, maka disingkat itu izaz. Maka ayat wattaqu yaumal la tazi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlu wa lahum yumsarun, itu bahasa itnab panjang. Maksudnya itu adalah yaumul qiyamah. Itulah santriwan santriwati Al-Baqarah 48. Mudah-mudahan dengan ayat ini bukan sekadar dibaca tetapi benar-benar dimaknai bahwa kita adalah makhluk-makhluk manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala awal atau akhir, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Itu sebabnya mari kita jadikan dunia sebagai tempat tanaman akhirat kita semua. Ad-dunya mazratul akhirah, dunia itu adalah tanaman buat akhirat kita semua. Itu yang bisa disampaikan untuk di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan akan terus kita kaji satu persatu ayat per ayat ya, untuk lebih memahami isi kandungan Al-Quran, karena Quran memang diturunkan urgensinya sebagai petunjuk untuk manusia, bukan sekedar dibaca, tentu saja dipahami isi kandungannya, dan tentu saja yang paling utama mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Jangan sampai terjadi pintar membacanya tapi tak pintar mengamalkannya. Boleh jadi ada orang tak pandai membacanya tapi pintar mengamalkannya. Yang kita inginkan di samping pintar membaca, mampu pintar mengamalkan isi kandungan-kandungan Al-Quran. Agar Quran memberi syafaat bukan melaknat kepada kita semua. Kalau kata Imam Ghazali itu disebutkan ya, yaitu rubba quril Quran wal Quran yal'an. Tak sedikit orang yang baca Quran tapi Qurannya melaknat. Artinya apa yang dibaca dan pengamalannya itu ternyata mukhalafah, sangat berbeda. Paham semuanya?